mulai kateter ya. Dari mulai kateter karena kenapa dari mulai kateter? Karena bisa saja ketika ngambil urin ada banyak bakteri itu masuk dari mulai pemasangan kateter. Ada yang pernah pasang kateter? Mana yang pernah? Jangan ditanyain lagi. Sama. Saya tidak apa namanya itu. Memang faktanya banyak yang bersih yang ketika di rumah sakit. Nah, maka dari itu harusnya steril tetap ya, karena apa, kasihan sebenarnya pasiennya. Bisa saja ISK dari pada saat pemasangan sakit tuh ya, ISK tuh infeksi saluran itu. Oke, terus begini, saya ingin review dulu beberapa kasus yang mungkin saya temukan ya. Yang pertama adalah ketika pasang kateter, karena ini ada kaitannya dengan pemasangan kateter. Jadi pada saat pemasangan kateter, oke, kita lihat anatominya. Ini apa? Punya ya? Nah, yang sampai nggak tahu namanya ya. Ini apa? Belum disunat? Nanti agak susah pasang kateternya ya. Betul, harus dibuka baru dibuka. Sampai ketemu ya, lubangnya baru bisa dipasang. Oke, ini apa? Testis is scrotum. Yang ini batang. Batang apa? Ini penis. Nah, kesalahannya yang saya lihat gitu ya ketika pasang kateter adalah ketika masang jelly udah sterilnya idealnya, jadi nanti kalian harusnya steril karena tidak semua rumah sakit juga yang ini, ada juga yang steril wajib karena ada set steril khusus untuk pasang kateter itu, ada set kateter, ada set NGT. Nah, jelinya kan kalian mungkin tahu yang seperti ini ya? Iya. Nah, gel yang banyak itu kalian boleh googling namanya kayak jelly atau nah, bentuknya tuh yang model kayak gini ya, jadi kayak spray tapi sekali pakai buang gitu ya. Jelinya tuh dimasukin. Oh, jadi nggak dioles? Coba aja kalian ini ya, cat gel gitu, kateter gel. Itu yang di lab kita juga ada pasangan biasa, itu bukan ini ada. Jadi kayak hampir mirip lah kayak ini. Tinggal dorong aja deh jelinya gitu. Jadi kesalahannya adalah kasihan, apa yang kasihan? Tangan yang salah. Jadi ketika jelly gini dorong aja, dah lepas aja, otomatis meluber lagi keluar. Habis itu dipegang, licin kemana-mana, akhirnya licin. Akhirnya apa? Susah megangnya ya karena licin, dan efeknya apa? Bisa terjadi sampai ereksi. Tahu kan ereksi? Tahu. Harus tahu ya. Bangun ya berarti. Kalau bangun boleh pasang nggak? Nggak boleh kan, nanti ke sini. Scrotum kan nutup ya uretra, masuknya ke. Bapak kalau udah gini, itu didiamin dulu. Bobo. Iya. Nina Jangan bobo. yang Nina boboin.
ya, jangan dinamo-boboin, jangan dilus-lus, bangun lagi dia. Jadi udah dari ya. Gitu. Jadi caranya apa? Bagaimana? Caranya adalah ini jelinya itu ketika masuk dorong ya, jangan dicekik ya. Hah? Nanti mati. Gak ada napas ya di sini. Di sini aja. Uretra itu di mana? Di sini. Uretranya itu kan. Jadi begitu masuk, ya, langsung. Nah ini jempol, tak aja. Udah diam dia tuh. Ya, ditahan tuh uretranya, bukan seluruhnya. Ya. Jadi nggak akan keluar. Ketika jarinya di sini, tujuan kalau misalnya biasanya jari sini, ya nggak apa-apa, mungkin ada rumah sakit yang belum menggunakan jari yang ini juga. Enakan di sini tujuannya jari apa? Supaya nggak iritasi kan uretra dengan ini. Kalau jarinya sudah di sini ya udah, ini nggak usah berarti. Ya betul nggak kalau ada di sini? Pernah pasang? Oke. Jadi sebalik kendorin yang di sini ya. Jadi agak keluar ya. Jadi di sini. Jadi kering dengan kering gampang. Kalau udah bleber kemana-mana, ya ini nempel kemana-mana, apalagi di sini, kadang-kadang susah masukinnya licin. Yang harusnya steril kemana-mana. Jadi rapi gitu masangnya. Ini kering steril. Udah masuk ke sini. Sampai habis ya. Diisi berapa cc? 5. Sampai balonnya berapa? Emang bisa kelihatan nanti belum apa banyak kan? Nanti gini Infra. Hah? Matinya bayi di hari. Kalau misalnya udah Berapa cc kita kasih? Berapa cc? 5 cc. 5 cc. Coba kita lihat 5 cc. Tambah 30 sampai 50 cc. 15 nambah aja terus. Seadanya. Makanya buat saya patokannya adalah baca sininya. Betul, berapa coba? Ini berapa kapasitasnya? 10. Ada yang 2 liter. 10. Ini berapa kapasitasnya? 10. Iya. Yang ini 15 mili. Apa berapa? 15? 15 ya? Iya. Maksimal bisa sampai 5. Ini? 30. Bedanya apa sih? Tergantung itunya ya Pak. Satu ukuran. Kalau saya selain ukuran kualitasnya. Meleduk di dalam. Abah ya, punya Abah. Ini yang 30 ya. Abah saja. Kalau ini masih bagus berarti oke, 30. Dibocor. Kurang mana? Kurang.
pecah lepas air kan gini. Hah? Bulatnya kurang gede, terlalu gede. Ada yang udah pernah dipasang belum? Belum, nggak mau. Jadi gini, maksud saya kenapa saya jelasin sini. Kadang-kadang pernah ngelihat kateter itu rembes keluar air, kateter iya, ininya basah. Logikanya begini, kalau misalnya ini kecil, ini kan kalau ini kan apa namanya sphincter. Sphincter itu apa? Katup. Kalian masukin ini, katup akan terbuka. Si katup inilah yang fungsinya kalau misalnya dia ada air kencing di vesika urinaria itu penuh nahan, maka dia memberi sinyal ke otak penuh buang, pengen pipis sekalian kebelet. Tapi kalau sphincter ini udah buka pintunya ya, sphincter sama ini, harusnya dia nggak ada rasa pengen pipis. Tapi awal-awal biasa masih berasa tuh. Nah, kalau dia nggak banyak, kan ini diisi air tuh otomatis dia ke bawah kan, kecuali udara pasti gelembung kemana-mana kan, karena air. Kalau kecil, maka sphincter ini masih bisa lolos, karena ada celah dari sini, ya. Tapi kalau kita tambahin besar, otomatis menutup area sini lebih besar. Kadang-kadang penyebab rembes itu salah satunya adalah ini. Kurang, yang kedua ininya terlalu kecil. Biasanya kalau dewasa itu nomor 16 ya, itu penyebabnya dua itu. Jadi bisa kita tambahin, makanya kalau terlalu sedikit panas. Saya biasanya kurang dari kalau dewasa ya, kurang dari lebih dari 20 25 gitu. Kadang-kadang biar nggak rembes begitu. Jadi intinya apa? Baca sininya. Ya, begitu. Ini kapasitas maksimal sampai berapa? 30. Jangan kalian lebihin ya. Nah, itulah risiko meledak nanti di atas 30 ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang ini ada kuliah lagi jam berapa? 1. Tadi kita belajarnya adalah untuk pengambilan spesimen urin. Kalau urin biasa, bedakan urin biasa dengan kultur, ya. Kalau kultur yang dicarinya adalah bakterinya. Paham nggak maksudnya? Di urin itu ada bakteri apa aja? Misalkan infeksi saluran kemih, maka diambil kulturnya, maka kultur itu sifatnya harus steril, nggak ada kontaminasi, makanya wajib steril. Tapi kalau misalnya urin, pemeriksaan spesimen urin biasa, dia mencarinya apa? Urin keluar dari mana? Ginjal. Bagaimana efektivitas ginjal? Artinya gini, protein, kalium, natrium yang lolos ke ginjal itu berapa? Maka ada batas normal yang lolos nggak lolosnya. Maka dia mengindikasikan fungsi ginjal salah satunya, kondisi cairan di kondisi air kencingnya, di mana dia hasil produksi dari ginjal, mana yang lolos, mana yang nggak lolos. Nah, salah satunya misalnya protein, itu dihitung jumlahnya, begitu ya. Nah, tadi kalau misalnya cara ngambilnya gimana? Kita belum ke kultur, kita yang biasa dulu. Biasa kalau urin biasa ini Ya nggak apa-apa.
Begitu pasang kateter beres, masuk itu ketika kena ke sphincternya, maka ini akan keluar kan? Iya. Nah, keluar, tampung, tahan, bisa kita masukin langsung. Ini bukan kultur ya, yang biasa. Ada juga urin yang 24 jam. Kalau urin 24 jam, dia akan disambung diambilnya dari mana? Bisa dari urin T kalau 24 jam. Jadi kumpulin 24 jam penuh ini, masukin ke jeligennya minta ke laboratorium, dikumpulin, baru setelah 24 jam dikirim. Catat dari mulai mengumpulkan jam berapa. Itu urin 24 jam. Dia jumlahnya yang akan dihitung dan yang lolos selama 24 jam itu berapa. Gitu ya. Nah, sekarang ke pengambilan kultur. Nah, kalau misalnya yang biasa ya dia nggak pasang kateter, itu pun boleh pipis biasa ngambilnya. Kalau yang bukan kultur, kita ini dulu ya. Jadi satu itu sudah apa? Sama siapa? Buket ketika misalnya di rumah sakit itu menemukan bentuk yang ya sama. Iya, misalnya ketemu yang berbunga-bunga ya. Iya, yang bermotif bunga. Iya, itu yang saya juga temukan ya. Itu yang nemuinnya perawat perempuan, kebetulan pernah jaga saya, kaget. Ini kok bener nggak kayak gini ya? Apa saya nggak tahu kan, manggil saya, lihat. Iya. Jangan keras-keras kedengar sama pasiennya kan. Dia kaget. Jadi bentuknya ada yang ini apa kayak bunga tuh kayak kotor gitu, kayak biji Daun. ada yang Apanya? jadi kalian jangan pembagian, jangan ini kelainan. Hah? Udah. Pada saat sunat dan sekarang banyak yang itu. Jadi maksud saya jangan kalian bilang ini kok bentuknya lain, keras kedengar pasiennya. Nah, itu yang saya ini ya. Ada yang pakai ring di sininya, ada yang pakai model susuk bulat sininya. Ini kelihatan berisik ya suatu hal ya. Hah? Tanya itu mungkin ya. Saya mau nanya ke hal sensitif gitu juga karena apa gitu ya. Hah? Kalau di titik saya belum pernah lihat ya kalau di titik. Enggak, cuman yang berbunga pasang ini sama bukan berbunga motif gitu ya, di variasi di permak ya. Tentunya dan pasang. Jadi gitu ya, itu bukan sesuatu hal yang ya yang bilang itu kelainan ya, bentuknya kok kayak gitu depan pasien pula gitu ya, bilang ini. Oke, kita lanjut ke yang kultur. Oke.
Nah, untuk yang kultur biasanya sudah dipasang kateter ya untuk meminimalisir kontaminasi. Ini sebenarnya nggak boleh di bawah, harusnya digantung. Ya, yang pertama bagaimana? Jadi kalau kita melihat SOP, yang pertama tentunya ke pasien dulu ya, bawa pakai sarung tangan dan klem yang pertama dibawa itu. Ya, klem. Ya, ingat udah bisa. Oh iya. Ini yang kecil ya, yang kemarin kayak kolentang mah kan besar. Ini sama kunci. Apa Klem. Klem. Ya. Selamat pagi Bapak, Ibu. Kalau ini Bapak ya, berarti kan selamat siang Bapak. Saya Yuswadi, saya perawat yang jaga pagi hari ini dari jam 8 sampai jam 14. Bapak hari ini ada rencana di cek kondisi ininya apa, air seni atau air kencing gitu ya. Kalau urin mungkin nggak tahu, ada yang tahu dan nggak tahu dinamakan dengan urin. So, kalau tahu gitu nanti kurang lebih ya mungkin 5 menitan. Kalau Bapak setuju, saya siapkan alatnya. Namun sebelum saya siapkan alatnya, saya harus jepit dulu ini supaya Bapak merasa pipis, supaya tertampung, baru nanti saya akan ambil gitu. Berapa lama? 30 menitan saya akan klem dulu. Kalau setuju saya klem dulu. Jadi di klem dulu. Ya. Oke. Tanyakan, ada yang tanyakan dulu atau enggak gitu ya. Oke. Dan kalau bisa saya tidak akan menjelaskan di awal, dibersihkan area sininya pakai tisu basah. Kalau bisa nggak pakai alkohol ya, apalagi misalkan kalau perempuan mah pakai silpa hygiene dulu. Ya tetap dibersihin, khawatir nanti kontaminasi ke sini. Kan kita ingin ngambil bakteri ya, ingin mengetahui bakterinya apa di dalam urin, maka steril mungkin. Oke. Sudah 30 menit sampai ke pasiennya. Ya, sesuai dengan kontrak tadi Pak ya, saya mau ambil sampel urinnya, tutup sampirannya, pasang biasakan, pasang pelak dan penganas. Biasakan dekok ada di samping. Ya, cuci tangan sebelumnya, cuci tangan pakai hand, terus pakai hasilnya steril apa bersih? Bersih. Cukup bersih saja, nggak usah yang steril walaupun kita ngambilnya steril. Oke, siapkan alkohol swabnya, siapkan ininya. Ya, Bapak namanya siapa? Cocokin ya tanggal lahirnya, nomor RM-nya, baru tempel di sini ya. Labelnya biasa pakai stiker pasien yang di print, lebih memudahkan. Oke, selanjutnya adalah ini yang poin pentingnya. Poin pentingnya adalah spek tusuknya. Jadi kita tusuk. Ya. Ini kan sudah tertampung, tertahan di sini ya. Ya kan? Berarti kan ada urin dari di sini. Jangan kalian tusuk di sini, jangan tusuk di sini, apalagi di sini. Berarti jadi di mana? Yang menampung urin adalah jalur sini. Ya. Maka langkahnya adalah ambil ini. Nah di sini, jangan di ini. Kan ini ada untuk cairan mengembang ya. Jadi ada 2 jalur. Kalau tusuk di sini nanti bocor. Ya. Sini pakai alkohol swab melingkar. Nah,
Ini yang nggak boleh tersentuh adalah jarumnya. Berarti steril ketemu bisa 90 derajat begini. Silakan. Loh. Ini kan kayak seperti kalau infusan itu kan ada karetnya tuh, bisa kasus itu bocor nggak? Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau untuk pengambilan spesimen urin biasa 35 cc cukup. Tapi untuk kultur bisa sampai 10-20. Ya. Jadi mau jadi bahan praktek. Boleh, mau di depan kita pasang kateter aja ya. Nah, udah ya, ambil lokalnya. Kalau yang steril biasanya dibungkus plastik tuh, di awal saya buka, habis dari CSSD nya itu bisa kita tuangin langsung di sini. Perih enggak perlu. Biasakan satu tangan. Ini ya. Tapi konsentrasi betul. Nih ya, sudah. Sudah. Jadi intinya apa? Kalau sudah beres, buka ya. Nanti dia kesakitan pengen pipis. Kalau nggak dipipis. Otomatis. Kenapa nggak ngambil di sini? Takut bleber kemana-mana. Bisa di tem. Ya, bisa saja di situ. Cuman kita menghindari kontaminasi. Buka tutup. Kontaminasi. Dibanding dengan nusuk, ini kan di dalam masih itu tidak terkontaminasi. Kita tusuk pakai steril. Minim. Tadi kalau begini risiko kontaminasi. Tapi ada juga yang masih menggunakan seperti ini. Layaknya pemasangan kateter, ada juga yang tidak steril. Begitu ya. Lalu setelah itu seperti biasa bereskan alatnya ya. Sampaikan sudah selesai, apa yang dirasakan, ada kendala atau tidaknya sebelum dan sudah pemasangan. Informasikan ini akan dimasukkan ke lab. Nah, bisa jangan masukkan ke aerokom kalau bisa. Tahu aerokom? Pernah lihat nggak yang rumah sakit? Ini, alat ngiring jadi ke tempat itu kita tinggal. Dia punya nomor stasiun sendiri. Lab misalnya 112, kita pijit masukin dia nyampe ke sana. Itu. Aerokom biasa saya sebutnya aerokom karena dulu yang pertama itu aerokom mereknya, nggak tahu nama ininya ya. Ini takutnya tumpah kemana-mana, jadi memakai manual mengirimnya ya. Lalu untuk perempuan ngirim obat, ngirim resep bisa. Perempuan bagaimana? Prinsipnya sama. Kalau perempuan harus vulva hygiene. Pastikan lubang uretra Bersih. dan vaginanya kelihatan dulu ya. Kalau untuk ini untuk pemasangan kateter, kalau untuk tadi vulva hygiene benar-benar bersih. Saya sampaikan ini yang satu pengalaman saya. Bayi yang usia 1-2 hari, kalau kita pasang kateter kan harus ada, pastikan ada vagina dan uretranya. Nah waktu itu nggak ada, dulunya nggak ada, dan itu dipasang kateter. Kita cari-cari, ternyata apa? Rapet yang ini, labia minoranya nempel begini. Kan di mana gitu. Bayang umur 1-2 hari ini buka sedikit takut berdarah saya tuh ya. Jadi benar pelan dicari dulu, dan itu karena kritis harus pasang kateter. Saya nggak mau pasang sebelum ketemu ini, takutnya apa? Merobek vagina kan. Salah lubang robek udah ya, kesalahan bakal. Jadi apa?
bener dibuka dulu, dicari. Akhirnya ketemu vagina pertama, terus oh berarti atasnya kan uretra, cari baru dipasang. Begitu lama tuh nyarinya, benar-benar kita memastikan dulu berdua nyari ini, nyari lubang uretra ini. Jadi harus benar dibuka, pastiin ya, apalagi pada bayi ya, gitu. Jadi full hygiene dulu, baru prinsipnya selanjutnya sama. Oke, seperti itu ya, pengambilan spesimen urin. Selanjutnya adalah feses. Saya langsung dulu ya, feses. Nah, feses itu sebenarnya vokalnya bukan kayak gini ataupun kayak gini ya. Feses itu apa? Kotoran ya. Jadi kalian akan main kotor-kotoran ya. Jangan jijian. Ya gimana? Kalau buat pengambilan feses, vokalnya itu biasanya ada ininya. Ya, untuk apa? Nah, nyolek itu ambil ya. Nah, tapi masukin ke sini. Ya, masukin ke sini. Jadi jangan kalian misalnya taruh sini berat kemana-mana. Pasien yang disuruh ditunggu silakan aja, nanti ambil di ini. Berat kemana-mana kesininya ya. Apalagi kalau BAB pertama masuk gede ukurannya, size-nya nggak nampung ininya ya. Foto menuju jam makan siang ya. Oke, jadi yang benar gimana? Yang benar adalah, jadi pada saat BAB kalau memungkinkan ya, itu jangan ngambil dari klosetnya, nggak boleh dia terkontaminasi, ataupun ngambil dari sini, ini juga nggak boleh ya, jadi langsung. Tapi kalau bisa jangan yang pertama bisi besar dan nggak ini, bisa pakai ininya, cangkulnya ya, tarik masukin sini. Jadi jangan ya, aku nggak bisa. Ya seperti itu. Ya begitu. Jadi jangan ditadahin full seperti ini. Apalagi yang pertama, ya bisi banyak, terus nggak muat. Size-nya berbeda dengan ini, gitu. Oke, jadi pakai campur. Yang kedua, saya perlu sampaikan, kalau pakai pampers juga sama. Misalnya anak yang pakai pampers, jangan ambil dari pampersnya, colek, masukin sini. Dari sisaan Pantatnya gitu. Enggak. Minta plastik ke labnya, taruh plastik dari labnya, pakaian pampers, begitu BAB ambil itu. Ya, jadi perantaranya. Enggak langsung, kenapa? Dari pampers bisa ada kontaminannya. Gitu. Ya. Itu pentingnya. Yang selanjutnya apa? Sebelum pengambilan suruh pipis dulu. Ada yang BAB tanpa pipis? Kan biasa berbarengan ya. Makanya biar nggak nyampur suruh pipis dulu. Apalagi perempuan, bisa saya nanti keambil sama pipis. Jadi suruh pipis dulu, baru ambil feses begitu. Pada prinsipnya selanjutnya itu sama. Jadi jangan itu nggak boleh jijian. Dulu juga saya jijian kayak kalian, tapi ketika terbiasa, kalau dia banyak BAB, tensi, tensinya tinggi, ternyata bukan karena penyakit jantung, tapi karena apa? Karena BAB. Obat-obatan di ICU itu sifatnya bius, termasuk pencernaan. Dia
Peristaltik lama, jadi nggak keluar. Serem. Selain itu kadang-kadang gini, dokter visit, ini bapak berapa lama? Udah lebih dari 3 hari. Coba colok. Iya, dikorek kita. Nah, sering istilah kita pakai apa? Colok Tommy. Kalau itu bukan Colok om. colok Tommy. Tapi itu bahasa bercanda ya, karena Tommy itu bukan artinya ini Tommy itu kan yang potong. Karena banyak istilah pakai Tommy kan, kolostomi. Jadi kalau ini kan jadi iya, bahasa bercandanya jadi colok Tommy. Ini colok kita ambil. Oh. Jangan sampai sobekin. Aduh. Jijik sekali. Iya. Dia 2 lapis 3 lapis ya. Itu dilakukan. Gitu. Saya nggak omong bohong gitu. Pentingnya diambil. Saya pikir itu yang